Ini saya akan share screen untuk best practice menulis buku untuk praktisi pariwisata. Ya, jadi saya melihat ada rekan kita juga yang sangat aktif sekali ya, Pak Bambang Omin. Kalau lihat di WAG Nasional 2 dan juga di official member, beliau sempat mengunggah beberapa tulisan beliau dalam ketikan chat seperti itu, sangat luar biasa. Karena apa? Menulis itu adalah kegiatan merangkai kata-kata yang dimana memiliki maksud tujuan tertentu. Nah, bayangkan maksud tujuan tertentu yang mulia ini jika tidak tersusun dalam suatu kalimat kata-kata yang tepat atau yang nyaman untuk dibaca, kan mubazir jadinya. Jadi yang seperti inilah yang kita harus empower, berdayakan bahwa Association of Hospitality Leaders, para pemimpin di bidang usaha pariwisata ini juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Nah, saya menariknya begini, ya. Apakah slide saya kelihatan ya? Saya kebetulan pakai yang advance, jadi slide langsung muncul. Jelas, Kelihatan? Kelihatan jelas. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ini adalah rencana buku yang akan kita buat di Ahli ya. 2 hari lalu saya mendadak langsung bikin mock-up-nya. Ini baru mock-up ya. Baru mock-up, jadi masih sangat bisa dirubah desain dan sebagainya. Intinya adalah buku ini akan merangkum nantinya ide-ide, inovasi-inovasi, kemudian masukan-masukan, pandangan, bahkan pengalaman mungkin yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu keluarga ahli nurse seluruh Indonesia untuk bisa kita masukkan dalam satu buku. Kalau dilancarkan, ide kami di DPP adalah buku ini kita akan persembahkan kepada Bapak Menteri ketika kita melaksanakan Munas nanti. Jadi sehingga kalau saya melihat juga bahwa buku itu bukan hanya sekedar dicetak atau bahkan tanda kutip mohon izin ya, dijual seperti itu bukan. Kalau kita di kelompok pemikir itu lebih kepada kontribusi ya. Nah, yang boleh kita agak jumawa sedikit ya, mohon maaf, istilah saya jumawa sedikit terhadap buku yang kita tulis adalah ada legacy di sana. Ada warisan yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Nah, terkait dengan itu pula, tentunya ini sebagai pemicu sebenarnya kenapa sesi ini dilaksanakan, bahwa kita akan menulis buku bersama. Jadi satu buku itu terdiri dari banyak penulis yang berminat, rekan-rekan di Ahli yang akan berkontribusi terkait dengan sumbangsih pemikiran-pemikiran kita terhadap pariwisata nasional. Kita akan membuat tim khususnya, dan mungkin nanti tim itu harus segera membuat list nama-nama penulis yang akan terlibat. Ini aja udah 8 saya. Oh gitu. Pak Eka, mohon izin di mute Pak Eka. Eka pertama. Ya, terima kasih. Jadi dari sana kita akan membuat langkah-langkah berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sebutkan tadi berbagi pengalaman? Tentu saya juga punya kewajiban dong. Jadi tidak hanya cuap-cuap menyampaikan masukan-masukan. Ya kebetulan ini adalah list karya tulis saya selama ini. Jadi ada 4 buku yang sudah tercetak dan 1 electronic book yang sudah di-launching, dan 1 buku baru selesai naskahnya. Ya kemungkinan akan ada yang meminang nanti, masih saya keep naskahnya sudah selesai, InDesign of hard copy dan juga soft copy. Dan yang sedang mau proses adalah ada kami membantu Desa Wisata Taro yang cukup berprestasi di tahun 2021 untuk membuatkan suatu buku pegangan desa wisata. Jadi bukan jumlah buku dan judul buku yang esensi di sini ya, tetapi maksud saya menampilkan ini adalah ini akan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian pengalaman saya menulis ini, termasuk kendala-kendala saya. Kira-kira waktu saya menulis itu kendalanya ini loh, ternyata saya temukan, oh ternyata kita harus begini begitu. Nah, kalau di sana sampai di sana kira-kira ya, silakan Bapak Ibu, di sini saya ingin tes ini. Kira-kira yang berminat menulis, kira-kira mau menulis apa ya topiknya? Silakan diketik di kolom chat ya, yang berminat ya. Misalnya apa? Saya ingin menulis tentang SDM berbasis kearifan lokal, atau saya ingin membahas tentang marketing pemasaran
pemasaran untuk atraksi wisata tirta gitu misalnya. Ya. Mungkin kalau ada yang berminat sebagai water test dulu, silakan. Wah, Pak Tony dulu, service with the heart. Very brilliant topik Pak Tony. Jadi service itu, ini lagi how to be a true leader dari Ibu Asti Astuti, keren ya. Jadi yang lain lagi, atau kebetulan lagi nggak monitor kali ya, cuman join aja mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Tapi gini, jangan takut nanti ketika kami nanti mengundang Bapak Ibu sekalian di dalam Sustainable Tourism, Pak Bambang. Pak Bambang ini saya sebutkan tadi, Pak Bambang saya izin tadi sempat membahas unggahan Bapak yang sangat memotivasi, sering ya, insight-insight yang sangat motivasional yang ada, yang saya yakin teman-teman juga. Desa sebagai pusat peradaban, wah keren Pak. Istilah saya dulu itu Pak, desa wisata itu adalah micro size of quality tourism, keren Pak. Bu Imas, saya ingin menulis SDM berbasis kompetensi. Bu Imas, thank you. Ya, Pak Arya Sina, dukungan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM bersama Pak. Ini penting nih Pak. Jadi perguruan tinggi jangan cuma mencetak saja, jangan hanya mendidik saja, tetapi menyiapkan, ya. Jadi kita di industri sebagai user ini lebih confident, jadi tidak lagi sebagai basic learning process ketika melakukan pemagangan, tetapi sebagai continual learning process. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi itu adalah beberapa insight-insight yang sudah disampaikan. Kira-kira tulisan-tulisan apa yang akan kita buat, yang saya yakin ya, ini akan bisa memperkaya wawasan rekan-rekan kita di seluruh industri pariwisata ini. Dalam satu buku, kita bisa mendapatkan berbagai perspektif, berbagai topik kepariwisataan dari berbagai perspektif para industri expert ini. Baik, selama ini dalam menulis buku ya, saya mengedepankan 3 landasan utama dalam ketika saya berencana untuk menulis buku ya. Jadi yang saya pakai patokan landasannya itu adalah yang pertama adalah pengalaman dan keahlian. Kalau saya tidak pernah mengalami, saya tidak ahli di bidang itu, saya tidak berani menulisnya. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, walaupun saya sudah mengalami dan saya sangat menguasai hal tersebut, saya tetap membutuhkan referensi, ya, baik sebagai penguat maupun landasan-landasan teori yang mendukung terhadap tulisan yang saya tulis. Karena apa? Buku itu akan terpublikasi, akan menyebar kemana-mana. Jadi kalau misal kita tidak confident, ya banyak senior-senior saya juga dan tokoh-tokoh kita menyampaikan sebaiknya jangan menulis kalau nggak confident sekali dengan kontennya, karena akan menjadi bully ya istilahnya sekarang anak-anak netizen. Itu. Nah, sehingga kalau menulisnya bersama dalam satu buku, ini juga suatu media untuk mempermudah kita untuk masuk ke arah sana, membridging. Ya tentu nanti kita juga ada Pak Putu Laksagunai, Pak Alex Nayawan, senior-senior yang lain juga akan ikut di dalamnya. Ya, jadi kalau ada istilah numpang tenar nggak masalah, nggak apa-apa numpang tenar, karena kita di ahli memang ingin maju bersama, bukan maju individu. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu keahlian, misalnya saya seorang tour leader, saya sangat ahli, saya sudah biasa handle overseas visitors, ya. Saya dapat teori-teorinya. Apa yang saya tulis harus saya kuasai. Jadi saya kuasai itu jangan sampai babnya pindah-pindah atau tertukar ya, kemudian membahas destinasinya di bidang pemasarannya, biar tidak seperti itu. Nah itu landasan yang saya gunakan selama ini 3 hal ini, ya. Kemudian kita akan lanjut kepada